Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan presentasi bisnis plan secara online pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kamaruzzaman MM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Suci Sauma Ramadhani, NIM 228623021186 dari kelas PAI 3A2 akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah saya buat. Nah, pada halaman pertama terdapat cover atau front cover halaman depan dari proposal bisnis plan yang saya buat. Pada bagian atasnya itu terdapat nama usahanya, yaitu Tarannum. Di bawah nama usahanya itu ada logonya, yaitu bergambarkan Al-Quran yang terletak di rehal. Terus di bawahnya nama usaha saya Tarannum, dan di bawah Tarannum itu ada arti Tarannum, yaitu belajar seni tilawah Al-Quran. Nah, dalam cover atau halaman depannya ini juga terdapat informasi-informasi juga seperti guru besarnya atau guru utamanya itu yaitu saya sendiri, yaitu Suci Sauma Ramadhani. Lokasi dari belajar seni tilawah ini di Jalan Arahuban Lama nomor 30B. Dan juga ada informasi bagi teman-teman atau ada yang berminat gitu untuk belajar seni tilawah Al-Quran bersama saya. Nah, di situ terdapat atau tertera kontak person atau nomor HP saya, yaitu bernomorkan 0812 1844 1341. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan atau isi dari bisnis plan yang saya buat. Yang pertama, saya memasukkan pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang historis berdirinya usaha. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Seni tilawah Al-Quran adalah suatu bentuk seni tilawah, seni membaca Al-Quran dengan indah dan merdu. Al-Quran merupakan firman Allah yang dijadikan pedoman hidup oleh seluruh kaum muslimin. Membacanya dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh agama. Nah, jadi ceritanya itu sejak kecil ayah dan ibu saya sudah mengajarkan kepada saya tentang seni tilawah Al-Quran. Setiap hari selalu didengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada saya. Ayah saya ialah seorang qori nasional atau seorang yang sudah berpengalaman dalam seni tilawah Al-Quran ini sudah sampai tingkat nasional gitu. Maka beliau ajarkan ilmunya itu kepada anak-anaknya, termasuk ke saya gitu. Karena itu, alhamdulillah sejak kecil saya sudah terjun ke kompetisi seni tilawah Al-Quran atau sering disebut dengan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan seni atau tilawah, maka inilah yang dinamakan skill. Jadi itu skill saya. Skill ini akan saya kembangkan menjadi ide usaha, yaitu dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jadinya tuh kenapa sih saya bisa terpikir gitu bisa mendirikan usaha ini? Jadi itu awal mulanya itu karena saya tuh kan udah juara-juara MTQ gitu kan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi. Nah, terus banyak sekali orang-orang yang bertanya, di mana sih kamu belajar seni tilawah itu? Nah, kenapa orang bertanya? Karena masih minimnya tempat belajar seni tilawah Al-Quran itu di Tanjung Pinang gitu. Maka dari itu saya tertarik untuk membuka usaha di bidang seni tilawah Al-Quran. Selanjutnya di bagian pendahuluan ada visi dan misi dari usaha yang saya buat. Visinya ialah menjadikan pusat pembelajaran seni tilawah Al-Quran yang terkemuka dan terpercaya di wilayah setempat
dan menghasilkan qori-qori serta ustaz-ustazah yang handal dan berkualitas. Serta misinya itu ialah yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, memberikan pembelajaran seni tilawah Al-Quran yang berkualitas dan terstruktur pada siswa-siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa dalam menghias bacaan Al-Quran dengan teknik tarannum. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat dan kecintaan masyarakat terhadap seni tilawah Al-Quran seperti lomba-lomba tilawah. Selanjutnya yang kelima, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seni tilawah Al-Quran. Yang keenam, mengembangkan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Nah, kita masuk ke subbab kedua atau pembahasan kedua, yaitu rencana produk atau jasa. Nama usahanya ialah tarannum, yang artinya suatu bentuk seni membaca Al-Quran dengan cara menghiasinya dengan berbagai variasi lagu dan nada yang indah dan merdu. Tarannum berasal dari kata Arab, yaitu tarannama, yang berarti berdendang atau bernyanyi. Pembelajaran awal yang akan saya ajarkan dalam tarannum mencakup teknik membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu dengan tajwid. Apabila sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tadi, maka peserta didik atau siswa bisa melanjutkan ke tahap belajar seni tilawah Al-Quran ini. Materi pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya ialah metode pengajaran yang akan saya lakukan pada pembelajaran yang usaha saya ini ialah dengan metode Jibril, yaitu metode yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar melalui pengulangan atau latihan terus-menerus. Nah, jadi ya di-repeat terus, diulang terus gitu. Selain itu juga akan saya gunakan metode pembelajaran yang lain, yaitu metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar peserta didik lebih mudah memahami dan tertarik untuk belajar. Jadi dia tuh tertarik gitu kepada kita dan dia tak bosan. Nah, pembelajaran akan dilakukan secara berkala gitu. Akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Terus fasilitas yang akan saya sediakan itu adalah ruang belajar yang nyaman, Al-Quran, buku tajwid, buku panduan seni tilawah, papan tulis, alat bantu pembelajaran seperti mikrofon atau speaker. Tenaga pengajar yang akan mengajar di usaha saya yang bernama Tarannum ini ialah orang yang ahli dalam seni tilawah Al-Quran dan berpengalaman dalam mengajar. Selanjutnya ialah subbab atau pembahasan yang ketiga, yaitu rencana strategi pemasaran. Gambaran umum pasar. Terdapat segmentasi atau klasifikasi kelompok pasar. Nah, dalam Tarannum atau usaha yang saya buat ini, segmentasi pasar dilakukan berdasarkan usia, tingkat kemampuan membaca Al-Quran, dan minat belajar. Yang kedua yaitu targeting atau memilih target pasar yang dituju. Nah, dalam Tarannum, targeting dilakukan pada orang-orang yang ingin memperdalam seni tilawah Al-Quran atau memperdalam Al-Quran gitu, seperti anak-anak dan remaja yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta masyarakat umum yang ingin meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga ialah positioning, yaitu penempatan produk secara khusus. Dalam Tarannum, positioning dilakukan dengan menawarkan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik. Di sini perkiraan permintaan dalam 3 tahun ke depan, yaitu 2024 sebanyak 275 orang, 2025 sebanyak 300 orang, dan 2026 sebanyak 310 orang. Selanjutnya ialah penawaran. Nah, dalam penawaran ini saya membandingkan dengan penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan atau produk pesaing gitulah, lembaga pesaing. Ada 3 lembaga yang saya ambil, yaitu Rumah Tahfiz Ahlul Quran. Nah, ini dia kapasitas orang per tahunnya itu ada 200 orang. Kemudian ada Rumah Quran Arido, itu ada 210 orang.
TPQ Alumma ada 250 orang per tahun. Nah, jadi dari penawaran itu saya dapat simpulkan atau saya dapat timbangkan gitu, dalam 3 tahun ke depan penawaran yang akan saya lakukan. Nah, dalam tahun 2024 akan saya tawarkan 220 orang. Di 2025 akan saya tawarkan 235 orang. 2026 akan saya tawarkan 240 orang. Lokasi permintaan dan penawaran dari usaha yang saya lakukan ini berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sasaran dalam usaha mengajar seni tilawah ini dapat meliputi individu muslim yang ingin memperdalam pemahaman dan keterampilan membaca Al-Quran, baik secara individu maupun melalui lembaga pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan agama Islam. Jadinya tadi kan kita sudah dapat tuh permintaan dan penawarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rencana penjualan dan pangsa pasarnya. Jadi ya tadi 2024 itu kan ada permintaannya 275, penawarannya 220. Jadinya dapat peluangnya itu sebesar 55. Sedangkan rencana penjualan saya itu 50. Jadinya dihitung pasar-pasarnya jadinya sebesar 91%. Nah, pada tahun 2025 permintaannya 300, penawarannya 235. Jadinya peluangnya 65. Sedangkan rencana penjualan saya sebesar 55. Jadinya pangsa pasarnya 84%. Dalam tahun 2026 permintaannya sebesar 310, penawarannya 240, peluangnya 70. Sedangkan rencana penjualan saya sebesar 60. Jadi pangsa pasarnya ialah 85%. Nah, kita masuk ke strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Dalam strategi pemasaran ini, saya memasukkan komponen 7P. Yang pertama itu ialah produk. Produk yang akan saya tawarkan ialah saya mengajarkan seni tilawah Al-Quran dengan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta materi pembelajaran yang akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. P yang kedua, harga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan durasi pembelajaran. Harganya ialah bagi yang kemampuan tilawahnya masih kurang, 150 per bulan, pertemuan 8 kali per bulan dengan durasi 2 jam. Bagi yang kemampuan tilawahnya sudah bagus, 100.000 per bulan, pertemuan 8 kali per bulan dengan durasi belajar 1,5 jam. Jadi dibedakan gitu antara kemampuan tajwidnya yang sudah bagus dengan yang masih kurang. P yang ketiga ialah promotion. Nah, dalam menjalankan usaha ini saya akan melakukan beberapa promosi. Yang pertama, penggunaan sosial media atau media sosial. Saya memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, atau yang lainnya untuk mempromosikan kegiatan mengajar seni tilawah Al-Quran yang sudah saya jalankan ini. Dapat dilakukan dengan membagikan cuplikan kelas, testimoni peserta, dan informasi program secara berkala. Yang kedua ialah kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keagamaan setempat untuk memperluas jangkauan promosi. Melalui kerjasama ini, informasi mengenai program mengajar seni tilawah Al-Quran dapat disebarkan kepada komunitas yang relevan. Dan yang ketiga, saya akan melakukan promosi dengan cara menyebarkan usaha saya dari mulut ke mulut. Jadinya saya memberitahukan kepada orang lain, seorang lain memberitahukan ke orang lain juga, gitu. Jadi promosi ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam usaha mengajar seni tilawah Al-Quran. P yang keempat ialah placement, yaitu penempatan. Penempatan atau lokasi yang akan saya jalani ini ialah bertempatan di Jalan Uban Lama nomor 30B, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Tempat belajar yang saya sediakan sangat nyaman dan cocok untuk proses pembelajaran seni tilawah Al-Quran. P yang kelima ialah people. People di sini ialah orang-orang yang ingin bekerja sama dalam usaha saya. Seperti kayak pengajarnya gitu, atau
administrasinya atau yang lainnya nanti saya paparkan juga. Di sini nih harus orang yang berkompeten, disiplin dan berpengalaman di dalam mengelola administrasi dan juga dalam seni tilawah Al-Quran. P yang keenam ialah proses. Proses yang akan saya tampilkan meliputi proses pengajaran yang efektif dan efisien, termasuk evaluasi dan pengembangan program. Proses akan dibagikan melalui website atau media sosial milik pribadi dan usaha. Yang ketujuh ialah physical evidence, menyediakan tempat belajar yang bersih dan banyak. Menyediakan bukti fisik seperti testimoni, sertifikat, atau hasil dari program pengajaran yang dapat memperkuat kepercayaan calon peserta. Nah, kita masuk ke pembahasan keempat atau subbab keempat, yaitu rencana organisasi dan manajemen. Nama usahanya ialah Tarannum. Nama pemiliknya saya sendiri, yaitu Suci Salma Ramadhani. Nama tempat usahanya yaitu Jalan Ubad Lama nomor 30B, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Nah, saya menyusun struktur organisasi berupa jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan juga penggajian di dalam usaha saya. Yang pertama ialah direktur. Direktur ini bertugas sebagai bertanggung jawab atas keseluruhan operasional usaha, mengembangkan strategi pemasaran, dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau komunitas terkait. Jumlah orangnya 1 orang, gajinya 600 per bulan. Pengajar atau guru, uraian tugasnya ialah mengajar seni tilawah Al-Quran kepada peserta didik, mengembangkan materi pengajaran, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Jumlah orangnya 5 orang, bisa berkurang atau bisa bertambah gitu. Lihat dari kondisi berapa orang peserta didiknya. Gajinya 500 per bulan. Setelah itu ialah koordinator program. Tugasnya ialah mengelola program pengajaran, mengatur jadwal pengajaran, dan memastikan kualitas program pengajaran. Jumlah orangnya 1, gajinya 250 per bulan. Kemudian staf administrasi, tugasnya ialah mengelola administrasi perusahaan seperti keuangan, pendaftaran peserta, dan dokumentasi program pengajaran. Jumlahnya 2 orang, gajinya 300.000 per bulan. Nah, dari yang tadi itu saya sudah sebutkan tadi, jadi total gaji untuk semuanya itu 3.950.000. Nah, dari struktur organisasi ini orangnya itu bisa berkurang juga bisa bertambah, tergantung dari keuangan usaha yang dijalani. Selanjutnya ialah aspek legal atau izin. Nah, ini tuh mencakup perizinan. Jadi perizinan yang akan saya lakukan agar usaha saya dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya akan mendaftarkan usaha saya, dan apabila ada pemeriksaan atau bantuan dari pusat, usaha saya itu sudah terdaftar dan berhak untuk mendapat bantuan jika ada bantuan gitu. Serta perizinan itu berguna untuk bergabung dalam forum yang sejalan dengan usaha yang saya jalani. Jadi perizinan yang akan saya lakukan itu yang pertama meliputi pihak RT atau RW, minta izin gitu ke pihak RT atau RW, kelurahan serta kecamatan, yaitu di alamat lokasi usaha saya di RT 4 RW 2, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Yang kedua ialah perizinan dari Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang berlokasi di Jalan Daeng Kamboja, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Selanjutnya ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Jadi ada 6 kegiatan nih yang saya lakukan. Yang pertama ialah survei pasar. Itu survei pasar tuh saya lakukan dalam minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua, menyusun rencana keuangan saya lakukan di minggu ketiga dan keempat. Yang ketiga ialah mengurus perizinan, itu saya lakukan di minggu pertama dan minggu ketiga. Yang keempat, survei dan pemasangan sarana penunjang saya lakukan di minggu pertama dan kedua. Setelah itu pemasaran atau promosi akan saya lakukan di minggu pertama, 2, 3, dan keempat.
Dan yang keenam ialah pelatihan dan penyuluhan kepada staf dan guru. Saya lakukan di minggu terakhir, yaitu minggu keempat. Selanjutnya saya memaparkan juga inventaris kantor. Yang pertama ialah laptop, mereknya Asus, jumlahnya 1, harganya 3 juta. Yang kedua printer, mereknya Epson, jumlahnya 1, harganya 2.500.000. Yang ketiga meja, mereknya Uno, jumlahnya 3, harganya 1 juta, jadinya jumlahnya 3 juta. Yang keempat kursi, mereknya Tiger, jumlahnya 3, harganya 500, jumlah harganya jadinya 1.500.000. Kipas angin merek Sky, jumlahnya 2, harganya 250, jadi jumlah harganya 500. Penggaris merek Kenko, jumlahnya 3, harganya 3.000, harganya ini 2.000, jadinya harganya itu 6.000. Staples merek Joico, jumlahnya 3, harganya 15.000, jadinya jumlah harganya 45.000. Paper cutter merek Kenko, jumlahnya 1, harganya 300.000, jadi jumlah harganya 300.000. Gunting merek Kenko, jumlahnya 2, harganya 10.000, jadinya jumlahnya 20.000. Jadi ya total harga inventaris kantor itu sebesar 10.871.000. Selanjutnya ialah suplai kantor. Yang pertama kertas HVS A4 atau F4, itu biayanya 2 juta per tahun. Kertas jilid 100.000. Pulpen dan pensilnya ini 100, tip X 25.000, tinta 50.000, buku catatan 50.000, stabilo 20.000, isi hektar 15.000, lem 20.000. Jadinya total untuk suplai kantor ini 2.380.000. Nah, selanjutnya ada rencana produksi, yaitu subbab yang kelima. Ada dimensi usaha. Rencana dimensi usaha mengajar tilawah Al-Quran yang akan saya jalani ini dibagi menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama, standar evaluasi. Pentingnya untuk menilai kualitas pembelajaran Al-Quran diperlukan standar evaluasi yang tepat. Hal ini akan memastikan bahwa siswa atau peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Yang kedua ialah pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran ini melibatkan manajemen sumber daya, mengatur waktu, dan mengkoordinasi lingkungan belajar yang efektif. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kemampuan siswa dan menjaga motivasi mereka dalam belajar. Yang ketiga ialah strategi penyajian. Strategi penyajian merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjangkau siswa dan membantu mereka memahami dan mengingat Al-Quran dengan lebih baik. Beberapa strategi yang diadopsi melalui penggunaan metode Jibril, yaitu melibatkan siswa membaca Al-Quran secara berkelanjutan dan berlatih. Yang keempat ialah pengembangan keterampilan guru, jadi pelatihan guru gitu. Pelatihan guru ini karena guru itu ialah pemain utama dalam proses atau usaha proses pembelajaran Al-Quran, seni tilawah Al-Quran ini. Jadinya perlu gitu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyajikan materi secara efektif. Dan yang kelima ialah penggunaan teknologi. Teknologi canggih dapat membantu dalam menyajikan materi Al-Quran. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan internet untuk mendukung proses pembelajaran dan penyajian. Selanjutnya ialah nilai atau manfaat jasa. Yang pertama ialah manfaat isi atau core benefit. Manfaat inti yang sesungguhnya diperoleh oleh peserta adalah kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua ialah manfaat dasar, yaitu basic benefit. Jasa usaha mengajar tilawah Al-Quran yang saya jalani ini memberikan pengajaran dari pembelajaran Al-Quran dengan metode yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, manfaat yang diharapkan atau expected benefit, yaitu selain mengharapkan peserta dapat memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, manfaat yang diharapkan ialah peserta didik mampu membaca Al-Quran menggunakan seni tilawah Al-Quran.
Yang keempat, manfaat di atas harapan, yaitu augment benefit. Jasa usaha mengajar tilawah Al-Quran ini dapat memberikan kelebihan seperti penggunaan teknologi untuk menggunakan proses untuk mendukung proses pembelajaran dan penyajian. Yang kelima ialah manfaat potensial atau potential benefit. Jasa usaha mengajar tilawah Al-Quran yang saya jalani ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat tambahan seperti meningkatkan literasi dan perbaikan akhlak peserta. Nah, kemudian kita masuk ke proses produksi. Ada beberapa proses produksi yang saya paparkan. Yang pertama ialah perencanaan, yaitu merencanakan program pengajaran serta menyusun persiapan mengajar atau lesson plan. Yang kedua, pemasaran dan promosi, melakukan pemasaran promosi untuk menarik calon peserta didik. Yang ketiga, persiapan, yaitu menyiapkan materi pengajaran seperti Al-Quran, mushaf Al-Quran, buku panduan, dan alat bantu lainnya. Yang keempat, pelaksanaan, menggunakan pengajaran dengan metode Jibril dan metode pembelajaran lainnya. Yang kelima ialah evaluasi, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Nah, kapasitas dari produksi jasa yang saya akan jalankan ini, saya merencanakan di tahun 2024 ada 50 orang yang masuk, di 2025 ada 55 orang, dan di 2026 ada 60 orang. Selanjutnya ialah tanah dan bangunan. Untuk tanah dan bangunan ini ukurannya itu berbeda-beda. Yang pertama, untuk tanah ukurannya 15 kali 20 meter, kantor itu 3 kali 7 meter, ruang belajar 3 kali 13 meter, toilet 3 kali 3 meter, tempat parkir 4 kali 6 meter, taman bermain 4 kali 5 meter. Jadi harga beli keseluruhannya ialah 650 juta. Baik, selanjutnya ialah pemasangan sarana penunjang. Untuk sarana penunjang ini seperti instalasi listrik, instalasi air, instalasi komputer, instalasi internet, dan lain-lain tidak diperlukan karena lokasi usaha saya ini bertepatan di rumah orang tua saya, yang dimana di dalamnya sudah ada sarana penunjang yang dibutuhkan. Nah, untuk mesin dan peralatan untuk lembaganya dalam pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama ialah meja, dibutuhkan 10 unit dengan harga 2 juta keseluruhannya. Tikar, harga keseluruhannya 900. Papan tulis 500.000, speaker 1.500.000, mikrofon 600.000, Al-Quran 5 juta, buku tajwid 400, laptop 3.500.000, proyektor 5 juta, spidol, pena, dan pensil, serta alat tulis lainnya itu 200.000. Jadi ya total pembelian dari peralatan untuk usaha ini ialah 19.600.000. Selanjutnya ialah biaya umum usaha atau pabrik. Yang pertama ialah pemeliharaan mesin dan peralatan, jumlahnya ialah 3.800.000. Yang kedua, suku cadang, bahan bakar, oli, transportasi milik TPQ, yaitu 5.500.000. Yang ketiga, rekening listrik, air, dan telepon, jumlahnya 7.800.000. Yang keempat, pemeliharaan bangunan 2.500.000. Jadinya total biaya umum usaha per tahun ialah 19.600.000 per tahun. Nah, kita masuk ke rencana keuangan. Untuk rencana keuangan ini, saya ada sumber pendanaannya. Yang pertama ialah dari pinjaman orang tua. Orang tua saya akan memberikan pinjaman modal kepada saya untuk memulai usaha ini, yaitu usaha seni tilawah Al-Quran. Yang kedua ialah donasi dari orang tua. Jadi orang tua saya itu mendonasikan sebagian hartanya kepada saya untuk memulai usaha tilawah Al-Quran. Yang ketiga ialah tabungan pribadi. Saya sebagai pelaku usaha akan menggunakan tabungan pribadi sebagai modal usaha. Yang keempat ialah mencari rekan bisnis. Saya akan mencari rekan bisnis untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Yang kelima, mengajukan proposal permohonan dana kepada Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Nah, biasanya itu kalau kita mengajukan proposal tuh
kita akan mendapatkan bantuan dana gitu dari pemerintah. Nah, yang tadi itu saya jabarkan, yang pinjaman orang tua itu sebesar 3 juta, donasi dari orang tua 5 juta, tabungan pribadi 10 juta, rekan bisnis dan insentif dari Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang itu sebesar 20 juta. Jadi jumlahnya itu 38 juta. Nah, ini bisa bertambah, bisa berkurang, atau bisa saya tambah lagi melalui pinjaman dari bank. Kemudian kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Yang pertama, tanah dan bangunan, harganya 650 juta per unit. Mesin atau peralatan jumlahnya 19.600.000. Peralatan kantor 13.251.000. Alat angkut itu disewa 500.000. Biaya praoperasi 19.600.000. Jadi jumlah semuanya itu 700 juta 700. Jadinya jumlahnya itu 700 juta 702 juta. Jadinya jumlahnya itu sekitar 700-an juta gitu. Nah, tadi kan saya menguraikan tanah dan bangunan. Sebenarnya tanah dan bangunan itu tidak perlu dibeli lagi karena sudah ada itu, yaitu tanah dan bangunan milik orang tua. Setelah itu ialah analisis biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap ini tadi termasuk gaji sudah saya uraikan di atas, totalnya itu 3.950. Suplai kantor 3 juta. Nah, ada juga biaya tidak tetap seperti biaya listrik, air, dan lain-lain sebesar 9 juta, biaya pemasaran sebesar 2 juta. Selanjutnya ialah analisa kelayakan usaha. Untuk menganalisa kelayakan usaha yang saya jalani, saya menganalisanya menggunakan metode non-discounted cash flow. Metode yang saya gunakan di sini ialah payback period atau PBP method. Jadi cara ngitungnya PBP sama dengan modal awal atau investasi awal dibagi omset 1 bulan. Jadi yang modal awal saya tuh tadi kan 39.500. Jadi ya saya bulatkan aja karena ada pinjaman dari bank gitu kan, atau pinjaman dari yang lain gitu, atau ada donasi dari Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang berlebih gitu. Jadi 50 juta. Jadi omset 1 bulan itu perkiraannya 5 juta. Jadinya 50 juta dibagi 5 juta sama dengan 10 bulan. Maksudnya 10 bulan ini ialah sehingga payback period atau investasi awal saya akan tercapai selama 10 bulan dengan omset 1 bulannya minimal 5 juta rupiah. Kemudian di rencana keuangan ini saya juga menganalisa keuntungannya menggunakan BEP atau break even point. Saya mengidentifikasi biaya tetap dan variabel. Biaya tetapnya itu mencakup gaji guru dan biaya administrasi, sementara biaya variabelnya meliputi buku-buku pelajaran, honor pengajar tamu, nanti ada pengajar tamu gitu yang datang, dan biaya konsumsi peserta. Dan juga saya mengidentifikasi harga per unitnya, harga kursus atau les tilawah Al-Quran per pesertanya yaitu 150.000. Jadinya BEP-nya atau break even point-nya sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit kali 100%. Jadi 50 juta dibagi 150.000 dikurang 20.000. Jadinya BEP-nya didapatkan hasilnya 385 orang. Bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga perorangan 150.000, maka lembaga harus mendapatkan murid sebanyak 385 orang. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.